Shalom Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan. Kembali hadir renungan mingguan dari Ruhiman Ministry. Minggu ini kita sudah memasuki bulan Agustus dan untuk 4 minggu ke depan kita akan merenungkan tema perjuangan doa. Dan minggu ini adalah minggu pertama bulan Agustus tahun 2021. Dan minggu ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup itu berjuang, yang didasari dari kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Apakah hidup itu berjuang hanya dimiliki oleh golongan tertentu, misalnya hanya bagi orang yang sedang putus cinta, atau hanya bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan, atau hanya bagi orang yang terkena PHK, atau hanya bagi mereka yang saat ini sedang melawan sakit yang dideritanya, mungkin COVID-19, atau hanya bagi mereka yang dikatakan kaum papa atau orang miskin. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak termasuk dalam kategori yang saya sebut tadi? Apakah mereka sudah dalam kondisi aman dan nyaman sehingga mereka tidak lagi butuh berjuang? Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang saya kasihi, tema minggu ini terinspirasi ketika saya membaca sebuah kisah bagaimana tragisnya beberapa miliarder yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu hal itu tidak berlaku bagi orang terkaya di Jerman yang satu ini. Dia bernama Adolf Merkel, yang sempat menyandang gelar orang terkaya di Jerman saat itu. Tetapi ia membunuh dirinya sendiri dengan menabrakkan badannya ke kereta api. Menurut berbagai sumber, sebab ia bunuh diri karena terlilit hutang dalam jumlah yang masif. Ia dikabarkan menderita kerugian ketika kehilangan uang sebesar 400 juta pound sterling. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana orang yang dikatakan kaya tetapi dapat memiliki hutang dalam jumlah yang begitu besar? Ketika orang itu kaya, tentunya ia berkelimpahan harta, ia berkelimpahan materi yang sesungguhnya ia tidak butuh lagi hutang karena ia sudah dicukupkan oleh hartanya. Dan kemudian ada satu orang lagi dari negara Jerman juga, yaitu Otto Beschim. Miliarder ini juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada tahun 2013. Setelah ia lama menderita penyakit yang tidak diketahui dan tidak dapat disembuhkan. Padahal saat itu ia memiliki kekayaan 3,3 miliar US dollar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang kaya dibutakan pikirannya, dan ternyata orang kaya juga memiliki masalah. Padahal kita sebagai orang miskin melihat orang kaya itu pasti tidak akan pernah punya masalah karena ia mau apapun ia bisa peroleh. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan, ternyata pergumulan, masalah, dan beban berat lainnya tidak hanya dimiliki oleh orang miskin, tidak hanya dimiliki oleh mereka yang kehilangan pekerjaan, tidak hanya dimiliki oleh mereka yang putus cinta, tetapi oleh semua makhluk hidup yang bernama manusia. Sebab masalah adalah bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Dan Musa pun mengakuinya, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, Musa berkata begini,
Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Perhatikan baik. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oleh sebab itu dalam doanya di ayat yang ke-12 ia memohon, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekuat apapun manusia dan secemerlang apapun otaknya, tidak akan mampu menghindarkan kita manusia dari masalah. Tidak ada seorang pun manusia yang masih bernafas yang akan terluput dari masalah dan pergumulan hidup. Meskipun dalam bentuk dan porsi yang berbeda-beda tentunya. Setiap masalah, setiap pergumulan antara saya dengan Bapak Ibu, dengan sahabat Ruiman tentu berbeda-beda. Oleh sebab itu kita diingatkan firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah nanti yang membedakan respon dari tiap-tiap orang dalam menghadapi masalah tersebut, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat yang tadi kita baca ada maksud yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap masalah itu pasti dimiliki oleh manusia, terlepas siapapun itu. Sepanjang manusia itu bernafas, sepanjang itu pula manusia tidak luput dari masalah. Oleh sebab itu Musa di dalam doanya di dalam Mazmur pasal yang ke-90 tadi, dia berkata bahwa kebanggaannya manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh sebab itu ia memohon, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ketika kita yang masih hidup, kita akan tidak akan pernah luput dari masalah. Oleh sebab itu saya tambahkan di dalam Wahyu 14 tadi ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mati dan mati dalam Tuhan sejak sekarang, karena dia udah lepas dari beban masalah, beban hidup. Tetapi ada tanggung jawab yang ia pikul ketika ia mati dan diperhadapkan pada satu kesempatan bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruiman yang dikasihi Tuhan dan tentunya mengasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mari sama-sama membuka kitab kita dan kita membacanya di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya? Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Respon atas pergumulan dan masalah menjadi catatan penting dalam renungan kita minggu ini, Bapak Ibu. Umumnya orang tidak suka dihadapkan pada masalah dan kesulitan. Kita maunya hanya menerima hal-hal yang baik saja tentunya. Dan merasa keberatan bila harus mengalami hal-hal yang tidak baik menurut penilaian kita. Dan hal ini pernah kita renungkan dalam renungan mingguan di bulan Juni minggu ketiga dan keempat. Lalu apa yang menjadi sorotan kita dalam renungan minggu ini, Bapak Ibu?
dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 yang tadi kita baca, adanya perenungan dari seorang Ayub bahwa hidup manusia tidak luput dari pergumulan. Bahkan Ayub mengumpamakan seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, khususnya ayat yang keempat, ia bertanya pada dirinya sendiri, bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku bangun? Sebegitunyakah Ayub merasakan pergumulan yang begitu berat? Adakah kita mengalami hal yang serupa saat ini Bapak Ibu? Namun perhatikan baik ayat berikutnya. Saya sangat suka nih ayat berikutnya. Setelah merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi manusia, Ayub sadar bahwa tidak seharusnya ia bertanya seperti itu. Ia menyadari bahwa manusia sangat berharga di mata Tuhan, bahkan dianggap agung. Ayat yang ke-17 berkata begini, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Tuhan menempatkan manusia sebagai ciptaannya yang paling berharga, dan bukan hanya itu, Tuhan juga sangat memperhatikan keadaan kita seperti yang dikatakan Ayub dalam ayat yang ke-18. Kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Perhatikan baik Bapak Ibu, dia mendatangi kita setiap pagi. Pekerjaan yang dilakukan seorang bapak terhadap anaknya, memastikan kondisi anaknya baik-baik saja. Sahabat beriman, tidak ada hal sekecil apapun yang tidak diperhatikan Tuhan. Ia begitu peduli dengan kita, bukan? Mungkin di antara Bapak Ibu pendengar dan sahabat beriman ada yang langsung menyanggah, kalau ia peduli kenapa saya di PHK? Kalau ia peduli kenapa saya terpapar COVID? Padahal saya sudah menjaga tubuh saya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau ia peduli dengan beragam pertanyaan lainnya, bukan? Sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kalau ia peduli. Lalu perjuangan apa yang dimaksud dalam renungan minggu ini? Sebagai Bapa, dia pasti akan menegur kalau perlu menghajar kita. Tetapi teguran dan hajaran itu bertujuan untuk mendidik kita, untuk mendisiplinkan kita, karena dia sangat mengasihi kita. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, umumnya orang tidak suka dihadapkan pada masalah dan kesulitan. Kita maunya hanya menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan, dan merasa keberatan bila harus mengalami hal-hal yang tidak baik menurut penilaian kita. Namun perhatikan baik, sikap Ayub dalam menghadapi masalah berat yang menimpa ini berbanding terbalik dengan istrinya. Ayub tidak menunjukkan sikap putus asa dan menyerah pada keadaan. Ia berserah pada Tuhan karena ia yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya. Inilah yang patut kita contoh supaya ketika dihadapkan pada masalah, kita tetap kuat dan tidak lagi mengucapkan perkataan yang negatif, apalagi menyalahkan Tuhan. Hidup itu berjuang, mengajak kita untuk mempertahankan iman kita dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita diperhadapkan pada masalah yang begitu berat dan seolah-olah kita tidak mampu memikulnya, disitulah kita diajarkan untuk berjuang mempertahankan iman kita, meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Saat ini, mari kita mau belajar menyerahkan seluruh pergumulan kita pada Tuhan dan mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita diberi kesanggupan menanggung beban yang ada. Dalam menyikapi permasalahan hidup yang terjadi, ingatlah janji Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Inilah perkataan Tuhan buat kita saat ini.
bila engkau meragukan kasih-Nya, bila engkau meragukan kekuatannya, bila engkau meragukan kuasa-Nya, saat ini datang pada Tuhan. Mari kita berjuang mempertahankan iman kita. Tetap yakin bahwa Allah menyertai kita. Tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetap yakin bahwa Allah memberikan jalan keluar buat setiap masalah kita. Dan tetap yakin sakit yang kita derita Tuhan sembuhkan. Kiranya kita dikuatkan untuk tetap percaya akan indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah berjuang mempertahankan iman kita hingga kita didapatinya setia. Sahabat Ruhiman, Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan dan tentunya mengasihi Tuhan, apapun pergumulanmu saat ini, apapun masalahmu saat ini, berapa berat beban yang kau pikul saat ini, datang pada Tuhan, berbicara padanya, bawa di dalam doa, dan tetap berjuang mempertahankan iman kita, bahwa kita tidak sendiri, kita tidak sedang berjuang sendiri, karena ada Tuhan yang senantiasa mendampingi kita, bahkan Ia menggendong kita. Doamu, air matamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Maha mendengar, dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita seturut waktu dan kehendak-Nya. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan pernah menyerah berdoa. Tetap berjuang di dalam doa, tetap berjuang mempertahankan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Shalom.